sufi yang paling populer di Indonesia, di anak benua India khususnya. Mungkin teman-teman yang di kampung-kampung mungkin juga sampai hari ini masih ada tradisi manakib atau manakiban. Manakiban itu membaca riwayat hidupnya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya memang masuknya Syekh Abdul Qadir Jailani lewat thariqatnya, namanya thariqat Qadiriyah. Tapi uniknya di Indonesia itu manakiban itu tidak cuma untuk ahli thariqah Qadiriyah, biasanya di kampung-kampung oleh kiainya ya semua ikut. Pokoknya manakiban. Meskipun hari ini banyak yang nyinyir terhadap manakib. Ada yang bilang bid'ah lah, ada yang bilang banyak hurufatnya lah, macam-macam. Biarlah yang nyinyir dengan kenyinyirannya. Kalau dibantah ya mudah gegeran. Manakib itu kan dari akar kata mangkobah. Mangkobah itu cerita tentang kebaikan atau kesolehan seseorang. Jadi manakib itu hanya untuk orang-orang baik. Tidak mungkin ada manakib Abu Jahal, itu tidak ada. Manakib Hitler itu tidak ada. Jadi manakib itu untuk orang-orang baik. Dibaca ya tidak apa-apa. Dari riwayat hidup mereka kita bisa mengambil banyak ibrah, banyak pelajaran. Nanti ada yang bilang mbok yo ngaji aja, baca Quran, baca hadis, sudah. Yo ngaji ya, baca hadis iya, baca manakib iya, kan tidak apa-apa. Yang ngelarang manakib kadang-kadang juga males ngaji, males baca hadis. Sudah, mereka sudah. Jalannya hidayah Allah itu kan lewat macam-macam. Kita kejar dari semua jalur. Entah nanti datangnya lewat mana. Mungkin baca Quran, baca hadis tidak paham-paham, diinspirasi oleh riwayat hidupnya para wali, orang-orang suci, terus terbuka kesadarannya, kan mungkin saja. Jadi itu. Jadi tidak usah galau kalau ada yang ngeritik-ngeritik. Ya yang ngeritik silahkan jalan dengan jalurnya sendiri, kita punya jalur sendiri. Oke, Syekh Abdul Qadir Jailani ini dikenal punya gelar Muhyiddin, dikenal juga punya gelar Ghausul A'zam. Ghausul A'zam itu penolong besar. Kenapa penolong besar? Ya karena ajaran-ajarannya membuat kita sadar terus selamat di akhirat. Akhirat itu kan urusan besar. Kalau pertolongan urusan dunia aja kita sangat terima kasih, apalagi urusan akhirat. Makanya beliau digelari Ghausul A'zam. Dan Ghaus ini kan jenis wali ranking 2 kelihatannya, di bawah kutub. Jadi beliau wali besar. Nanti ada cerita seorang sufi hampir 2 abad sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah meramalkan bahwa besok ada wali namanya Abdul Qadir yang lebih besar dari hampir semua wali. Wali ini namanya Junaid. Jadi Syekh Junaid ini satu ketika waktu pengajian kayak gini tiba-tiba ekstase terus teriak-teriak. Kakinya ada di pundakku. Kakinya ada di pundakku. Murid-muridnya heran, ini guruku ini piye to ngaji kok tiba-tiba ngomong kakinya di pundakku. Ternyata setelah ditanya, apa tuh guru maksudnya? Oh enggak, tadi aku dapat penglihatan bahwa besok akan ada wali besar namanya Abdul Qadir. Dan kakinya ada di atas pundak semua wali. Nah, itu ceritanya Junaid. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih apa ya, kalau di Indonesia disebut Habib mungkin ya.
Karena ayahnya keturunan Hasan, ibunya keturunan Husain. Jadi dua jalur. Dia termasuk Hasaniyin dan Husainiyin. Oh itu wis berarti masuk Ahlul Bait. Ini Habibnya Habib berarti double. Iya, cuma enggak pakai gelar Habib ya, enggak pakai Habib Abdul Qadir, enggak. Dia pakai, orang menyebutnya Syekh. Syekh ini gelar universal. Di Arab semua orang tua juga akan dipanggil Syekh. Jadi tidak pamer kehabibannya, tapi aslinya sudah Habib. Sejak kecil dia dikenal sudah anak soleh. Tidak ada fase nakalnya. Jadi sudah baik sejak kecil. Kan ada cerita sangat terkenal waktu dia masih sangat muda, umur belasan tahun, pingin nyari ilmu ke Baghdad. Ibunya yang janda saat itu susah melepas anak ini masih sangat kecil. Akhirnya terpaksa dititipkan kafilah, dikasih sangu uang 80 keping uang, ditaruh, dijahit di bajunya. Pesannya ibunya, sudahlah kamu berangkatlah cari ilmu, syaratnya satu, jangan bohong pada siapapun tentang apapun. Dan di tengah jalan ternyata dirampok kafilah ini, semua barang-barangnya diambil. Tidak ada yang nganggep si Abdul Qadir ini, sampai kemudian ada perampok yang tanya, kamu punya harta apa? Masih kecil. Abdul Qadir bilang, saya tidak bawa apa-apa, cuma tadi dititipin ibu, di bawah baju ini dijahit. Jadi perampoknya heran, kok kamu diem aja, kita juga tidak percaya kalau kamu punya barang, kok malah kamu cerita? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani muda, loh ibu saya pesennya nggak boleh bohong. Dan gara-gara ini kabarnya terus perampokannya nggak jadi, perampoknya tobat. Iya. Jadi itu yang saya sebut jalur hidayah itu dari mana saja, maka orang yo nyari hidayah dari macam-macam. Jangan disalah-salahkan. Kalau amal itu amal kebaikan. Loh kan amal kebaikan yang lain banyak. Lah iya jalurnya banyak. Yang lain juga dilakukan macam-macam. Nanti dari salah satunya mungkin akan datang hidayahnya Allah. Nanti Syekh Abdul Qadir ini ada cerita waktu di Baghdad pingin daftar ke universitasnya Ghazali, Madrasah Nizamiyah, tapi nggak diterima. Ya mungkin ya kayak kalian mungkin ngelamar di kampus mana, UGM apa mana, terus ditolak. Nggak apa-apa, nggak usah galau. Si Abdul Qadir Jailani juga nggak diterima kok awalnya. Dari situ terus dia nyari guru-guru yang lain. Banyak gurunya, orang-orang suci, orang-orang terkenal. Termasuk yang paling dekat ada syekh namanya Syekh Hamad. Syekh Hamad ini penjual sirup di pasar, tapi termasuk seorang wali besar. Dan nanti dari banyak wali inilah, dari banyak ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani belajar. Awalnya sebenarnya dikenal juga sebagai ahli fikih fuqaha, tapi kemudian mengembangkan ilmunya dan masuk ke dunia tasawuf. Sampai kemudian dikenal sebagai guru besar. Ceritanya satu ketika, sebenarnya dia tidak pingin ceramah-ceramah, ngajar-ngajar itu. Tapi ceritanya Syekh Abdul Qadir sendiri, tiba-tiba ada dorongan kuat sekali dari dirinya untuk ngomong. Akhirnya apa ya, kalau hari ini kultum lah dia dengan audien paling ya orang sekitarnya, termasuk yang ada di masjid. Begitu dia ngomong ceramah, banyak orang yang terpengaruh. Besoknya masjidnya penuh, besoknya lagi luber sampai halaman, besoknya lagi sampai sealun-alun kota, besoknya lagi orang satu kota. Sampai ceritanya si Abdul Qadir kalau ceramah biar kelihatan naik ke menaranya masjid. Jadi ya karena audiennya orang Baghdad, orang soleh-soleh.
Kalau di Indonesia ya susah. Kamu ceramah sampai capek ya yang datang ya paling berapa. Zaman itu. Dan beliau dikenal kemudian sebagai wali besar dengan segala cerita. Kalau di kitab-kitab manakib itu kan banyak cerita-cerita karomahnya. Itu yang sering dikritik oleh orang yang tidak suka manakib. Di situ banyak cerita yang tidak masuk akal. Ya jawabannya gampang lah, namanya aja karomah. Definisinya yang khawarikul adat mesti. Ya pasti tidak masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan karomah. Kalau tidak aneh ya namanya bukan karomah. Itu kan sebagai bukti antara lain untuk menguatkan kewaliannya. Sama kayak Nabi dengan mukjizat. Mukjizat ya pasti nggak masuk akal. Untuk Nabi namanya mukjizat, untuk wali namanya karomah. Jadi kalau ada orang mengkritik, di situ banyak peristiwa yang tidak masuk akal. Lah iya, makanya namanya karomah. Kalau masuk akal namanya peristiwa biasa. Jadi itu tentang manakib. Kapan-kapan kita ngomong cara menyikapi kisah-kisah luar biasa. Kalau dalam tradisi antropologi namanya mitos. Ya kadang-kadang dipahami secara harafiah kayak karomah tadi, kadang memahaminya harus secara simbolik, kadang memahaminya harus secara eksistensial. Cuma ini kapan-kapan menjelaskannya, karena frekuensinya beda. Malam ini frekuensinya frekuensi yang melampaui akal. Jadi kalau bahasanya Hussein Nasr namanya intelijensi. Intelijensi itu lebih dari sekedar akal dan panca indera. Dunia tasawuf itu tidak sekedar sampai akal. Kalau hanya sampai akal ya lahirnya kayak filsafat barat. Tapi melampaui itu. Melampaui itu bukan nggak pakai akal. Iya pakai akal tapi tidak sekedar akal. Alatnya tidak cuma akal. Intuisi juga main. Insting juga main. Naluri juga main. Teks juga main, nas juga main. Jadi lebih kompleks. Itu yang terjadi di dunia tasawuf. Kalau dunia fikih fokusnya hanya teks. Kalau dunia filsafat fokusnya kebanyakan akal. Tapi di tasawuf semua dipakai. Itu yang bikin tasawuf agak rumit kalau dikaji. Oke. Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebenarnya hobinya memang ilmu dan suluk. Cuma karena mengikuti sunnah Rasul ya beliau nikah juga. Nikahnya umur 51 tahun. Ya. Cuma nikah umur 51 nanti beliau meninggalnya umur 90. Nikah umur 51 istrinya langsung 4. Iyalah, lo kan levelnya wali mesti banyak yang mau lah. Nikahnya 4 dan nanti beliau punya anak 49. 20 laki-laki dan sisanya perempuan. Ya tinggal kamu hitunglah rata-rata berapa satu istri. Oke, berarti kan produktif kan? Ilmunya produktif, tasawufnya produktif. Ya. Dan hampir semua putra-putrinya jadi orang-orang besar di dunia tasawuf. Beberapa kemarin keturunan ke-19 atau 17 itu diundang ke Indonesia. Yang saya ingat belakangan di waktu harlahnya Muslimat. Itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani keberapa. Terus beberapa tahun sebelumnya juga ada. Banyak yang memang jadi orang besar. Makanya kiai-kiai kalau di Jawa itu banyak yang istrinya lebih dari satu. Logikanya apa? Orang-orang ini kan dianggap orang-orang berkualitas. Nah, orang-orang berkualitas ini diharapkan melahirkan generasi yang berkualitas juga. Maka jangan sampai anaknya cuma sedikit, eman-eman. Bahasanya orang Jawa kan
Yang bisa melahirkan macan kan hanya macan. Nah, orang-orang ini logikanya kayak macan. Jadi biar lahir banyak macan, anaknya harus banyak. Cuma untuk anaknya banyak kan ya istri satu mungkin agak berat, istrinya harus banyak juga. Nah, pakai alasan ini ya. Oke. Jadi kalau ada yang mau nikah lagi, saya ini tergolong macan loh. Iya, macan ompong. Oke. Jadi itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kitab-kitabnya yang paling terkenal 3, belum termasuk Sirrul Asror. Yang pertama Hunyah. Hunyah itu judul lengkapnya mungkin Al-Hunyatu fi Tolibi Torikil Haqi, apa-apa saya lupa. Tapi terkenalnya memang kitab Hunyah. Terus yang kedua Fathur Rabbani. Dan yang ketiga Futuhul Ghaib. Dan beberapa kitab-kitab kecil, risalah-risalah, termasuk Sirrul Asror. Sirrul Asror ini tipis kitabnya, bisa di-download langsung. Yang bahasa Arab, terjemahnya juga bisa di-download langsung. Tapi saya sangat rekomendasi jangan pakai terjemahan. Terjemahan saya lihat online itu ada beberapa kelihatannya pakai bahasa Melayu, Malaysia. Bukan urusan bahasanya, cuma urutan apanya ya. Cara menerjemahkannya agak bulat. Susah dipahami. Mending langsung bahasa Arabnya bagi yang ngerti bahasa Arab. Atau yang pingin terjemahannya, beli terjemahan yang resmi. Biasanya yang dicetak jadi buku dan dijual bebas itu lebih tertib. Karena banyak yang menerjemahkan sendiri, tidak karu-karuan terus diupload. Kalau ingin ngerti aslinya ya memang dari Arabnya. Kitab itu tipis, babnya ada 24. Di awal Syekh Abdul Qadir Jailani bilang kitab ini untuk murid-murid pemula. Jadi orang-orang pemula yang mau masuk ke dunia tasawuf. Babnya ada 24. Alasannya kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hurufnya ada 24. Dan 1 jam sehari juga ada 24 jam. Jadi saya akan nulis 24 bab dalam kitab yang nanti diberi judul Sirrul Asror. Ya malam ini kita cuplik beberapa, tidak semua ya. Kalau semuanya nggak mungkin. Saya ambil beberapa sesuai tema kita tentang ibadah. Jadi yang nanti hampir semua penjelasannya tentang ibadah nanti double 2. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Ini terjemahan saya. Kalau di naskah aslinya ada ibadah syariah, ada ibadah thariqah. Dan saya tidak akan jelaskan yang ibadah syariah. Kalian pasti sudah ngerti semua. Kita fokus ke yang ibadah batinnya. Meskipun dua-duanya saling terkait. Nanti kita lihat dasar-dasarnya, kemudian kita lihat praksis ibadahnya. Oke, bismillah dimulai. Saya potong yang bagian awal ya. Tidak apa-apa sekali-sekali pakai bahasa Arab biar kayak ngaji beneran. Jadi itu kalimat di bab awal, pembukaan. Sebenarnya sebelum itu ada beberapa uraian tentang cahaya. Bahwa segalanya memang awalnya adalah cahaya. Nanti ada penjelasan tentang Nur Muhammad, kedudukan ilmu dan lain sebagainya. Cuma saya loncati biar tidak terlalu panjang dan kelihatannya di beberapa bagian perlu penjelasan khusus. Kalau sambil lalu agak susah, maka
saya potong di level jamaah ngaji kita. Kan levelnya masih pemula semua. Jadi kita ambil yang bagian-bagian awal dulu untuk pemula. Itu kalimat awal. Fal ilmul munazzalu alaina ilmani. Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada kita itu ada dua jenis ilmu, dua jenis pengetahuan. Zahirun wa batinun. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Yakni asyariah wal ma'rifah. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya makrifat. Fa'amrun bisyari'ati ala fa'amaro bisyari'ati ala zahirina wa bil ma'rifati ala batinina. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita, jasmaniah kita, wabil ma'rifah ala batinina, dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita. Lian taja min ijtima'ihima ilmul haqiqah, supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat, yaitu ilmul haqiqah, pengetahuan tentang hakikat. Jadi ilmu itu dua, syariat dan makrifat. Ilmu lahir dan ilmu batin. Yang syariah diperintahkan untuk lahir, yang makrifat diperintahkan untuk batin. Dua-duanya harus jalan. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf itu anti syariat, berarti belum banyak membaca buku-buku tasawuf. Hampir semua sufi bilang makom itu, level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya, butuh batinnya. Beliau menyebutnya makrifat. Jadi nanti kita lihat contohnya banyak nanti. Bagaimana lahir sama batin. Hidup kita kan juga begitu. Lahirnya ini ngaji. Cuma kalau batinnya nggak beres, ngajimu nggak ada nilainya. Ngaji cuma pingin nonton santri yang putri-putri misalnya. Itu kan nggak dapat apa-apa. Mumpung kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat. Itu beda kan, hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai. Tiap hari apel nganter, tapi di dalamnya nggak ada rasa apa-apa. Itu kan nggak ada nilainya nganternya sama apelnya. Nggak ada senengnya itu. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliah, apalagi kerja, apalagi bahkan makan, ini kan aspek-aspek lahiriah. Batinnya harus beres. Kuliahmu itu cari ilmu apa cari ijazah apa cari gelar? Makan itu biar kenyang apa biar hidup apa biar besar apa biar, itu kan batinnya. Segalanya pasti ada lahirnya, ada batinnya. Dua-duanya harus beres. Batin juga enggak ada apa-apanya. Pak, saya ikhlas Pak ngaji itu Pak, tapi nggak pernah ngaji, ya padha wae. Ya kan? Atau ngaji tapi niatnya nggak ikhlas, sama aja. Jadi harus gabung. Pak, saya kuliah itu nggak ngejar ijazah Pak, saya nggak ngejar gelar. Pokoknya saya nyari ilmu aja. Makanya saya sampai semester 14 nggak lulus-lulus. Wong memang nggak pernah masuk, nggak pernah datang ke kampus. Jadi podo wae, lahirnya nggak beres. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya harus beres, akan ketemu namanya ilmul haqiqah. Kebenaran yang sejati,
hakiki. Oh, ini toh hakikatnya. Itu loh. Kita melakukan banyak sekali religious service, cuma kita nggak pernah ada O-nya. Oh, sholat itu berarti rahasianya ini toh. Oh, puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Oh, zakat itu. Kalimat O ini menunjukkan kamu sudah menemukan hakikat. Jadi, oh, intinya ini ternyata yang tiap hari saya lakukan itu. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin, syariat dan hakikat. Itu kan di surat Ar-Rahman disebut terusannya marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi dua laut yang dibiarkan oleh Allah mengalir kemudian bertemu. Dua laut itu tafsirannya Syekh Abdul Qadir Jailani ya syariat dan makrifat. Ketika yaltaqiyan melahirkan hakikat. Bainahuma barzakhun, tapi la yabghiyan. Di antara keduanya ada batasnya, ada bedanya, tapi la yabghiyan, tidak saling menafikan, tidak saling menghoibkan. Dua-duanya penting, saling butuh. Wa illa famujarrodu ilmi dzohir la tahsulul haqiqah. Kalau tidak ada makrifat, tidak ada batin, maka ilmu lahir saja tidak akan bisa menemukan hakikat. Wala yasilu ilal maksud, dan tidak akan ketemu maksudnya. Wal ibadatu, dan ibadah itu, wal ibadatu al-kamilatu yang sempurna, bihima, berdasarkan keduanya. La biwahidihima, tidak karena salah satunya. Jadi harus ada dua-duanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani liyak buduna itu sekaligus liyak rifuni, supaya kenal aku, supaya makrifat. Jadi bud itu ibadah zahir, di situ terkandung liyak rifuni, supaya kenal Allah, supaya makrifat. Kenapa? Ya, faman lam ya'rifhu kaifa ya'budhu. Karena siapa yang tidak mengenalnya, bagaimana dia bisa menyembahnya? Kita bisa ibadah. Ibadah itu kan melayani Allah, mengabdi pada Allah. Lah kalau kita tidak kenal Allah, tidak ada aspek makrifatnya, tidak ada aspek batinnya, gimana kita bisa melayani Allah, memenuhi permintaannya Allah? Jadi dua-duanya harus saling ada, saling mendukung, saling membantu untuk mewujudkan hakikoh, pemahaman akan kebenaran yang sejati. Itu dasarnya. Makanya malam ini saya kasih judul ibadah lahir dan ibadah batin.